Pemirsa yang dirahmati Allah, sejatinya Allah mah ngabulin aja doa siapapun yang berdoa. Sekali lagi saya ulangi ya. Sejatinya Allah mah ngabulin aja siapapun hajat orang-orang yang berdoa kepada Dia. Karena Dialah Allah yang Maha mendengar. Innahu sami'un alim. Dia Tuhan, Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cuman kita ini lupa. Begitu banyak hajat yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kemudian diri kita nggak bertambah ingatnya kepada Allah. Saya perlu mengulangi ini buat diri saya juga ya. Begitu banyak hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lupa. Kita lupa. Dari sekian hajat yang dikabulkan, ternyata tidak menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, begitu kita punya permintaan yang kesekian, yang dilalah saat inilah barangkali sedang dirasa oleh pemirsa dimanapun berada. Ada yang begini, ada yang begitu. Lalu Allah sedang ngediemin kita gitu. Kita rasa Allah belum ngabulin hajat kita. Dan hebatnya Allah Azza wa Jalla, ketika kita minta yang A, Allah tetap mengcover B, C, D, E, F, dan seterusnya. Cuman yang A nya nggak dikasih oleh Allah. Kenapa nggak dikasih? Pertama bisa jadi kita belum pantas nerimanya. Yang kedua kita emang kurang pantas nerimanya karena kita nggak ada syukurnya. Yang ketiga, barangkali Allah melihat kalau kita dikasih lagi nih, malah nggak sholat malam lagi, malah nggak sholat duha lagi, malah hilang sodakohnya, malah jadi orang yang belagu, malah jadi orang yang sombong, dan seterusnya. Kalau kita bisa meyakinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita yang pantas ditolong sama Dia, insya Allah, maka pertolongan Allah itu tinggal nunggu waktu. Pemirsa di rumah yang barangkali memegang Al-Quranul Karim, silakan dibuka surah Yunus. Surah Yunus ayat 112, ayat 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Wa idza massal insana ad-durru da'ana. Manusia nih kalau lagi ditimpa madarat, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa permasalahan, da'ana, dia menyeru kepada kami, dia meminta-minta kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'iman. Nggak ngerti dia lagi duduk, nggak ngerti dia lagi berdiri, nggak ngerti dia lagi berjalan, nggak ngerti dia lagi berbaring. Pokoknya dia minta terus sama kita. Dia minta terus sama kami, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Falamma kashafna anhu dhurrahu. Tapi ketika kemudian kami halau dia punya kesulitan, kami singkirkan dia punya kesulitan, kami singkapkan dia punya masalah, dikasih jalan keluar, apa yang terjadi? Marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah. Dia melenggang seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami. Kalau kata kita mah, nolongin anjing gak jepit. Ya, begitu ditolongin, gigit. Bukan cuman melenggang, tapi dia ngegigit. Ini disebutnya anjing apa tuh? Anjing buduk. Anjing galak. Ya, anjing kagak tahu diri. Udah ditolongin, dia lagi. Apa kata Allah kemudian?
Kadzalika zuyyina lil musrifin. Demikianlah dihiasi ya buat mereka yang berlebihan itu. Makanu ya'malun. Apa-apa yang kemudian mereka lakukan. Maksudnya apa? Ya nanti begitu dia memang tidak ada peningkatannya, tidak ada istiqomahnya, Allah pakaikan lagi sulitan itu. Allah kenakan lagi masalah itu. Dan apalagi sejatinya hidup itu memang masalah. Benar Pak. Hidupnya aja udah masalah buat kita. Masalah apa? Masalah belum tentu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian lihat lagi surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah ke-39, pemirsa, ayat 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. Manusia itu kalau dikasih kesulitan, dikasih kemudaratan, dikasih masalah, da'ana, dia berdoa kepada kami. Tapi jika kemudian thumma idza khawwalnahu ni'matan minna, kalau kemudian kami kasih aja kenikmatan dari kami, apa yang terjadi? Qala innama utitu ala ilmin. Oh, ini bukan karena pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita pasang iklan di koran, rumah kita jadi laku. Karena ada teman kita bawa anaknya, anak kita jadi punya jodoh. Oh, karena ada bisnis kita yang bagus, sedang kita tutup utang, dilupa. Karena Allah lah semua itu bisa ada. Karena Allah lah semua itu bisa terjadi. Karena Allah lah kita kemudian bisa menghirup udara bebas tanpa masalah. Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah, yang demikian itu adalah cobaan buat kita. Tapi sayang, banyakkan dari kita memang tidak mengetahuinya. Rahasia segala hajat itu dikabulkan yang pertama adalah kita tahu diri kita siapa. Kita tahu diri kita bagaimana. Kemudian kita mau memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita tahu dan mengenal siapa Allah Tuhan kita. Selama kita nggak mengenal siapa diri kita dan kita tidak mendudukan Allah dalam kedudukan yang sebenar-benarnya, maka selama itu pula barangkali akan ada buruk sangka terus dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, kita akan ngerumasa. Apa kalau kata bahasa Indonesia apa ya? Ngerumasa tuh. Rasain diri sendiri. Iya, tahu diri. Kita tahu diri. Iya ya. Begitu kita manjat nih, ya Allah kasih saya kerjaan dong. Udah setahun nih nganggur. Begitu kita ingat siapa diri kita. Iya ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Waktu kuliah nggak pernah ingat sama engkau ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Bertahun-tahun saya lupa sama engkau. Itu dulu. Itu beres, aduh ngelangkah mah soal doa mana. Allah tuh maha mendengar, nggak mungkin Allah nggak dengar. Yang jadi masalah barangkali Allah nggak mau dengar, nggak mau dengar omongan kita. Habis bagaimana? Ada azan berkumandang, kita juga punya kuping nggak mau dengar. Insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah di awal kita perjumpaan ini, agar kiranya semua doa-doa kita dikabulkanlah Allah Subhanahu wa taala. Agar pemirsa di rumah di tanah air yang punya hajat, apapunlah hajatnya, mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidina amin. Pemirsa ya, memang seperti itu bahwa sedekah itu jawaban likulli masail, jawaban buat semua permasalahan. Dan pemirsa yang beranggapan bahwa
Gak boleh lah sedekah pamrih-pamrih. Ya susah juga kita ngomongnya ya. Kalau cerita yang tadi kita sama-sama dengarkan, dia dengan sadar bahwa dia bersedekah supaya ketemu paspornya. Hajatnya terkabul ya. Hajatnya terkabul. Dan itu kan seperti energi yang kita mau belokkan kemana. Mau ke kanan, ke kiri, ke kiri. Tinggal nanti Allah yang menggerakkan, membantu menggerakkan. Coba dilihat di dalam surah An-Nur. Ayatnya ini insya Allah sebagian pemirsa hafal lah. Ayat ke-25. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nih cahaya langit dan bumi. Nanti kita akan belajar dari ayat ini. Kalau Allah tidak memberikan cahayanya, nggak ada orang yang dapat petunjuk. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah nih benar-benar dia itu cahaya buat kita semua. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahayanya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Di ujung ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Pemirsa, pernah nggak ya kita hidup nih rasanya gelap gitu, ya, apa yang kita kerjain mentok, mampet. Barangkali ayat berikut ini adalah jawaban buat kita semua. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Jangan sampai kita yang digambarkan dari ayat ini bahwa kalau orang-orang yang dianggap kufur sama Allah, dia kayak ngelihat fata morgana. Dia sangka no ada air, begitu dia datengin ternyata nggak ada air. Lam yajidhu syai'an wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah. Dia nggak mendapati apapun yang dia pengenin kecuali memang Allah yang menanti di sana dengan hukumannya atau dengan hadiahnya. Baik, kembali kepada tema kita bahwa sedekah dan hajat. Tadi saya mengawali dulu dengan filosofi bahwa nggak usah pakai sedekah pun kalau kita mengerti bahwa kita ini banyak lalainya, banyak salahnya. Kan yang Allah mau dari kita kan apa? Pesan Allah nyampe. Sebenarnya pesan Allah apa sih? Ketika seseorang dikasih penyakit, ketika seseorang dikasih kesulitan, dari semua hal yang terjadi pesannya tuh barangkali kalau diringkas nih cuma satu, supaya menjadikan kita orang-orang yang ingat sama Allah. Itu dia. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita bersedekah, ini akan mempercepat jalan. Percuma juga sih saudara pengen dilepas dari kesulitan oleh Allah SWT. Kemudian saudara bilang, Pak, saya sedekah nih. Tapi sholatnya nggak dibenerin. Bukan percuma pada saat itu, percuma di episode yang akan datangnya gitu. Ustadz, jangan ngomong percuma. Kan fikut dakwah. Iya benar. Kalau fikut dakwah nggak ada yang percuma. Iya deh, begitu deh pokoknya. Ya, intinya adalah Allah ini sami'ud du'a. Allah Maha mendengar doa. Allah akan tambah senang kepada kita kalau kita datang berdoa sambil tangan kita jalan. Ya. Allah akan lebih senang kepada kita kalau kita datang kepada Allah dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah. Allah demen tuh. Kalau kita ketemu sama Allah, kita nenteng amal soleh. Kayak kita nengokin orang deh. Kita nengokin orangnya aja udah seneng orang. Apalagi kita ngomong sama dia, lo tenang deh. Biaya rumah sakit lo tenang. Tenang. Ana bantu. Insya Allah ana bantu separohnya. Senang sekali dia. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Allah Tuhan yang Maha mendengar doa kami. Engkau Allah ya Rabb, wa ya Rahman, wa ya Rahim, yang Maha mengasihi kami. Kiranya kesulitan yang Kau berikan kepada kami, segala persoalan hidup yang Kau hidangkan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami ya Allah akan dosa-dosa kami, akan kelalaian-kelalaian kami. Amin. Akan besarnya maksiat kami. Ya Rabb, antar kami dengan segala kesusahan kami menuju dirimu ya Allah. Perkara bahwa Engkau akan menyelesaikan atau tidak, perkara bahwa Engkau akan menolong atau tidak, kami yakin Engkau selalu pengen menolong. Amin. Engkau selalu berkenan menolong, dan Engkau selalu kuasa menolong. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.